Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Egar, NPM 1903110161 dari Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul konstanta kesetimbangan. Kesetimbangan kimia adalah ilmu yang mempelajari semua proses yang dapat berlangsung dua arah. Artinya, proses atau reaksi terjadi secara bolak-balik. Jika suatu kimia telah mencapai keadaan setimbang, maka konsentrasi reaktan dan produk menjadi konstan, sehingga tidak ada perubahan yang teramati dalam sistem. Meskipun demikian, aktivitas molekul tetap berjalan. Molekul-molekul reaktan berubah menjadi produk secara terus-menerus, sambil molekul-molekul produk berubah menjadi reaktan kembali dengan kecepatan yang sama. Sedikit sekali reaksi kimia yang berjalan satu arah saja. Kebanyakan reaksi dapat terjadi bolak-balik. Jika kecepatan reaksi maju dan reaksi balik adalah sama, dan dikatakan bahwa kesetimbangan kimia telah dicapai. Harus diingat bahwa kesetimbangan kimia melibatkan beberapa zat yang berbeda sebagai reaktan dan produk. Kesetimbangan antara dua fase zat-zat yang sama disebut kesetimbangan fisika. Perubahan yang terjadi adalah proses fisika. Jadi, kesetimbangan reaksi disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah pada keadaan setimbang, reaksi tidak diam atau statis, tetapi terjadi dua reaksi berlawanan arah yang menuju laju reaksi kimia. Kesetimbangan dibagi menjadi dua, kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang hanya terdiri atas satu fase atau reaksi dalam di mana semua spesies bereaksi adalah dalam fase yang sama. Salah satu contoh kesetimbangan homogen yaitu gas hidrogen dan gas iodida bereaksi menjadi gas hidrogen iodida. Gas A dan gas B bereaksi membentuk gas C dan D. Pada saat setimbang, kecepatan reaksi pembentuk gas C dan D adalah sama dengan pembentukan gas A dan B. Reaksi ini dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Jadi, reaksi ini dikatakan setimbang dikarenakan kecepatan pembentukan reaksi C dan D sama dengan kecepatan pembentukan A dan B. Tetapan kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau biasa disebut dengan Kc dan tetapan kesetimbangan tekanan atau yang biasa disebut dengan Kp. Biasanya Kc memiliki reaksi sebagai berikut, di mana zat A dan zat B bereaksi menjadi zat C dan zat D, di mana memiliki koefisien M, N, P, dan Q, di mana zat tersebut memiliki fase yang sama yaitu gas. Dalam reaksi tersebut memiliki nilai Kc didapatkan dengan mengalihkan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya, sehingga diperoleh sebagai berikut. Dalam gas ideal, PV sama dengan nRT, sehingga P sama dengan nRT per V. Dikarenakan N per V adalah konsentrasi, sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan CRT. Sehingga diketahui hubungan Kc dan Kp adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Prinsip Le Chatelier. Seorang kimiawan berkebangsaan Prancis pada tahun 1884 yang bernama Henri Le Chatelier menemukan bahwa jika reaksi kimia yang setimbang menerima perubahan keadaan atau menerima aksi dari luar, reaksi tersebut akan menuju pada kesetimbangan baru dengan suatu pergeseran tertentu untuk mengatasi perubahan yang diterima atau melakukan reaksi sebagai respon terhadap perubahan yang diterima. Sehingga diketahui faktor yang mempengaruhi ada 4, yaitu pengaruh konsentrasi, pengaruh tekanan dan volume, pengaruh suhu, dan katalis. Untuk pengaruh konsentrasi, jika konsentrasinya diperbesar pada salah satu zat, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut menuju zat yang berlawanan. Sedangkan bila konsentrasinya diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Yang kedua ialah pengaruh tekanan dan volume. Perubahan tekanan hanya berpengaruh pada sistem gas. Berdasarkan hukum Boyle, bila tekanan gas diperbesar, maka volumenya diperkecil.
Sedangkan bila tekanan gas diperkecil, maka volume gas diperbesar. Berdasarkan gas ideal, bahwa tekanan berbanding lurus dengan jumlah mol gas. Jika mol gas bertambah, maka tekanan akan membesar. Sebaliknya, bila jumlah mol gas berkurang, maka tekanan akan menjadi kecil. Dengan demikian, jika tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil, dan juga sebaliknya. Pada temperatur tetap, apabila tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi, sehingga volume akan berkurang dan mengurangi kenaikan tekanan. Bila tekanan diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi atau ke arah jumlah molekul yang banyak. Yang ketiga, pengaruh suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Sedangkan jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Keempat, katalis. Katalis hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan kimia. Dalam suatu sistem kesetimbangan, suatu katalis menaikkan kecepatan reaksi maju dan reaksi balik dengan sama kuatnya. Suatu katalis tidak mengubah kuantitas relatif yang ada dalam kesetimbangan. Nilai tetapan kesetimbangan tidaklah berubah. Katalis mempengaruhi laju reaksi maju sama besar dengan reaksi balik. Selanjutnya adalah kesetimbangan heterogen. Sistem kesetimbangan heterogen adalah suatu sistem kesetimbangan yang komponen zatnya mempunyai fase berbeda atau lebih dari satu. Contohnya, pada penguraian kalsium karbonat yang memiliki fase padat menjadi kalsium monoksida berupa padatan dan karbon dioksida yang memiliki fase gas. Kuantitas yang diperoleh melalui pemasukan harga konsentrasi awal spesies-spesies ke dalam persyaratan konstanta kesetimbangan disebut hasil bagi reaksi atau Q/C. Untuk menentukan arah pergeseran reaksi untuk mencapai kesetimbangan, kita harus membandingkan harga Q/C dan Kc. Ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, jika Q/C lebih besar dari Kc, harga perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan adalah cukup besar. Untuk mencapai kesetimbangan, maka produk harus berubah menjadi reaktan. Proses berjalan dari kiri ke kanan. Yang kedua, Q/C sama dengan Kc. Konsentrasi mula-mula adalah sama dengan konsentrasi pada kesetimbangan, berarti telah tercapai kesetimbangan. Yang ketiga, Q/C kurang dari Kc. Harga perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan adalah cukup kecil. Untuk mencapai kesetimbangan, maka reaktan harus berubah menjadi produk. Proses berjalan dari kanan menuju kiri. Penerapan reaksi kesetimbangan di industri, yaitu pada pembentukan amonia dengan proses Haber-Bosch. Proses Haber-Bosch dalam bidang industri contohnya pada pembuatan amonia. Amonia merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting bagi kehidupan, terutama sebagai bahan pembuatan pupuk dan sebagai pelarut yang baik untuk berbagai senyawa ionik dan senyawa polar. Amonia dibuat berdasarkan reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Sekian penjelasan tentang konstanta kesetimbangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dung tuk dung.